Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Saphira. Saphira ini sebetulnya adalah semacam plugins dari SketchUp, di mana ini bisa kita dapatkan kalau misalnya kita berlangganan SketchUp. Jadi di SketchUp 2020, kalau saya tidak salah, itu sudah include dengan berlangganan Saphira, di mana dulunya Saphira ini sebenarnya adalah plugins yang terpisah. Nah, sekarang kalau misalnya kita belum mau untuk berlangganan, nah ini bisa dicoba dulu di trial asalkan emailnya belum pernah digunakan sebagai akun Trimble. Nah, kalau sudah dan sudah diinstal plugins atau extensions-nya ini, di sini kita membuat model sederhana. Jadi kalau misalnya di Saphira, kuncinya adalah model as simple as possible. Jadi jangan terlalu detail, malah yang penting volume, massa, kemudian luasan bukaan itu hampir sama. Kemudian juga hindari bentuk-bentuk melengkung. Jadi kalau bentuk melengkung harus di breakdown menjadi bidang-bidang yang patah-patah gitu ya. Jadi yang membentuk seperti melengkung atau langsung diluruskan saja. Yang penting yang menghadap utara, timur, barat, selatannya itu kurang lebih sama dengan bentuk lengkungnya. Karena kalau ini di sini kita melihatnya lebih ke volume dan juga pemodelan yang sangat-sangat disederhanakan. Dari Sapphire sendiri juga sangat merekomendasikan untuk menyederhanakan modelnya. Nah, di sini saya sudah buat seperti shoebox gitu. Jadi kotak, kemudian di depan saya kasih shading, kemudian di belakang tidak saya kasih shading. Nah, kalau misalnya di Sapphire atau di SketchUp, di sini tentu saja aksis warna hijau ini menunjukkan mengarah ke arah utara, sedangkan yang warna merah ini timur barat gitu. Nah, sekarang berarti ini bukaannya, orientasi fasadnya sudah menghadap ke utara dan selatan dengan bukaan hanya ada di utara dan selatan, di mana di selatan ada dua, sedangkan yang di utara ada satu. Nah, di sini kita bisa setting, klik kanan kemudian Sapphire plugin, kita bisa tag sebagai atap, kemudian nanti sebagai dinding, kemudian bukannya bisa kita setting sebagai operable glazing atau kaca yang bisa dibuka tutup, atau kaca permanen atau kaca mati sebagai fixed glazing. Kemudian kita bisa memberikan internal wall kalau misalnya ada partisi atau misalnya ada kaca di bagian dalam. Sedangkan untuk shading juga kita bisa set ya sebagai shading. Nah, kemudian kita masuk ke plugins-nya. Di sini membutuhkan internet ya. May takes time, nanti ada loadingnya. Kemudian kalau misalnya belum sign in, kita di sini harus sign in dulu ke Trimble account. Karena saya sudah sign in, mestinya sih langsung kebuka. Dan di sini ada dua cara sebenarnya. Ada yang pakai dari bawahan di sini, ya, jadi kita cari lokasinya, kemudian masukkan climate zone-nya, kemudian di sini kita setting wall insulation dan segala macamnya, glazing dari kaca, kemudian transmitansi kaca, kemudian SHGC-nya, terus jenis insulasi atau material dari dinding, atap dan juga lantai. Ya, di sini bisa kita edit, di drag gitu. Disesuaikan saja sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Kalau ini kan biasa kalau buat rumah tinggal, contohnya satu lapis ya, one pane. Disesuaikan lagi dengan jenis kacanya. Kemudian ini one pane juga misalnya. Kemudian ini bisa diedit. Kita anggaplah pakai equipment yang standar. Lightingnya juga baik ya. Nah, di sini kita bisa update analysis langsung di sini atau kita langsung upload ke Sapphira. Nah, untuk fitur thermal comfort, kita hanya bisa lihat di website Sapphira. Jadi kalau misalnya dari plugin saya di sini tidak ada opsi untuk thermal comfort. Jadi kita upload saja ke Sapphira. Ini tergantung dengan
koneksi internet kita juga ya. Jadi bisa mungkin koneksi internetnya cukup kencang supaya lancar dan cepat proses uploadnya. Nah, kalau misalnya sudah begini, kemudian kita continue to save Aira. Lalu ini di copy saja. Kemudian create new web app project. Di sini kita bisa ganti. Kalau misal tadi di awal di logins, dia itu lokasinya nah di sini kita tulis project names. Kemudian misalnya tadi kita taruh lokasinya di luar Indonesia karena kadang-kadang di Indonesia itu loading simulasinya lama. Nah, di sini baru kita bisa ganti misalnya Jakarta. Nah, kemudian kita bisa pilih mau pakai weather data dari mana. Nah, sebisa mungkin weather datanya yang terdekat dengan lokasi yang kita gunakan. Kemudian di sini bisa diganti building types-nya, lalu specious-nya juga bisa diganti, kemudian create new project. Di sini dia otomatis langsung mensimulasikan yang kondisi awal. Oke, di sini sudah selesai perhitungannya. Nah, kemudian di aplikasi yang ada di website itu juga kita bisa mengubah properties dari fasad. Jadi di sini U value dari dinding, kemudian dari kacanya gitu. Juga bisa kita ganti. Kemudian orientasi kalau misalnya kita juga mau bermain mencari perbedaan dari orientasi-orientasi bisa mengubahnya langsung dari web app. Dan diganti ya, di sini ada contoh-contohnya, walls-nya pakai brick, kacanya pakai apa, jenisnya, dan bisa diganti per zonasi, per fasad. Jadi misal beda dinding, beda jenis kaca bisa diganti. Jadi silakan dilihat. Terus kalau misalnya kita mau main mengubah window to wall ratio, di sini bisa diaktifkan. Kemudian bisa kita atur untuk mencari tahu perbedaan dari thermal comfort masing-masing window to wall ratio misalnya. Kemudian shading juga bisa kita desain di sini. Di awal tadi kita sudah bikin shading. Kemudian kalau misalnya di sini kita mau ganti lagi, silakan bisa di override langsung dari sini. Nah, untuk natural ventilation di sini ada net fan. Kita aktifkan. Kita switch HVAC-nya. Di sini natural ventilation only, kemudian mechanical ventilation-nya kita ganti ke residential ventilation. Kemudian di sini mechanical ventilation unit-nya, kalau yang if window are open artinya di sini dia bergantian. Kalau ini concurrent, jadi sambil mechanical ventilation juga jalan. Tapi kalau always off semuanya totally natural ventilation. Nah, di sini silakan dipilih apakah mau always off misalnya. Kemudian di sini openness kita tadi sudah atur ada operable glazing untuk semua jendelanya. Dan di sini persentase area dari kaca yang dibuka ya. Ini bisa kita minta tolong ya, di sini ada contohnya. Jadi kalau top hang, kalau pakai jendela saja seperti ini, persentasenya kalau misal pakai jaring untuk serangga dan lain sebagainya. Dan di sini kalau misalnya kita pakai top hang, artinya kita pakai yang 80% dari openingnya. Nah, kalau misalnya kita aktifkan begini, berarti kita mengoverride per bagian ya. Tapi kalau misalnya kita nonaktifkan, jadi langsung ke seluruhnya. Edit for all, jadi di sini 80% dari kaca itu adalah untuk ventilasi, kemudian untuk menghitung thermal comfort, maka di sini kita aktifkan. Di sini ada dry bulb temperature, ada operative temperature, dan ada juga ASHRAE 55 menggunakan PMV. Nah, di sini bisa kita setting min 1 sampai dengan 1. Di sini slightly cool dan slightly warm masih masuk lah kita anggap. Kemudian di sini temperaturnya juga bisa kita sesuaikan, misalnya di Indonesia itu 25. Nah, ini silakan mengacu kembali ke SNI misalnya atau standar-standar yang berlaku di daerah tropis. Bisa 25 sampai 31 atau 26 sampai 31. Oke, kalau sudah
Di sini juga ada window control option, di mana di sini ditanyakan pada saat bangunan tidak digunakan, maka seluruh jendelanya ditutup. Nah, di sini kalau berangin, kita pilih misalnya tetap dibuka. Nah, kemudian kalau sudah, di sini bisa kita clone misalnya. Sebenarnya seharusnya kalau misalnya kita mau membuat perubahan, sebaiknya kita clone dulu, baru kita ubah-ubah gitu, supaya model dasarnya tetap sama, tidak berubah. Jadi kita punya perbandingan gitu. Misalnya ini langsung kita simulate, kita run simulasinya, lalu tinggal ditunggu. Jadi di Sapphire ini kita juga bisa mengukur beban puncak, kemudian energi, kemudian juga bisa mensimulasikan energi setelah menggunakan photovoltaik atau tenaga surya sebagai renewable energy di bangunan kita. Nah, kalau yang di plugins kita bisa mensimulasikan daylighting juga. Nah, di sini hasilnya adalah kalau dari dry bulb temperature sesungguhnya masih di bawah target ya, jadi belum memenuhi. Di sini contohnya. Kemudian untuk operative temperature di sini area-area yang dekat dengan bukaan dianggap belum memenuhi persyaratan kenyamanan thermal, sedangkan kalau misalnya dilihat dari PMV-nya sama juga di area dekat dengan bukaan itu belum memenuhi persyaratan thermal. Nah, ini sebetulnya dari Sapphire sendiri juga bilang mungkin kita perlu menyesuaikan. Tadi kan dia awal 0,5 sampai dengan minus 0,5. Dan di sini saya naikkan. Jadi memang sangat sulit untuk mencapai minus 0,5 gitu. Dan di sini juga tentu saja harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di daerah tropis. Untuk zonasinya sendiri sebenarnya ini bisa kita atur apakah untuk satu bangunan atau kita mau pecah. Sebenarnya kalau misalnya dipecah dalam satu lantai, dipecah beberapa zona ini memudahkan mengetahui daerah mana yang panasnya. Jadi kita bisa memberikan treatment pada daerah tersebut dengan tepat. Sekian tutorial dari saya, selamat mencoba.